Sekarang waktunya kita melihat realita yang terjadi. Banyak orang FOMO untuk ikutan beli Bitcoin. Tapi sebelum itu, kalian perlu tahu 5 hal tentang ancaman yang akan dihadapi oleh keberlanjutan Bitcoin. Sebenarnya ada banyak yang ingin kita bahas. Tapi simpan dulu untuk sesi berikutnya. Halo Sobat Muda, selamat datang di sesi belajar santai bersama Kanda Bali. Di sini kita akan sharing santai untuk menambah wawasan bersama. Langsung aja kita lanjut ke dalam pembahasan. Kalian pernah bayangin nggak? Beli pizza pakai Bitcoin? Atau bahkan mobil listrik mewah? Kayak Tesla cuma dengan beberapa klik dari dompet digital kamu? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya? Tapi ini beneran pernah kejadian. Hari ini kita akan bahas kisah unik Bitcoin sebagai alat pembayaran, mulai dari pizza hingga Tesla. Cerita yang bukan cuma menarik, tapi juga ngajarin kita banyak hal soal dunia keuangan masa depan. Jadi, sebelum kita masuk ke kisah-kisah serunya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Bitcoin itu? Bitcoin itu mata uang digital yang pertama kali diperkenalkan tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Berbeda dari uang biasa yang dikontrol oleh bank sentral, Bitcoin itu desentralisasi. Artinya, nggak ada satu pihak pun yang pegang kendali penuh. Transaksinya dicatat di sistem yang disebut blockchain, semacam buku besar digital yang transparan dan aman. Yang bikin Bitcoin istimewa adalah kamu bisa kirim atau terima uang tanpa lewat bank. Cukup dari satu dompet digital ke dompet lainnya. Ini bikin banyak orang ngerasa punya kendali lebih atas uang mereka sendiri. Nah, karena sifatnya yang revolusioner ini, Bitcoin sempat dianggap sebagai masa depan sistem keuangan dunia. Tapi, kapan sih Bitcoin pertama kali dipakai buat beli barang nyata? Kisah ini dimulai pada 22 Mei tahun 2010. Seorang programmer bernama Laszlo hanya beli 2 loyang pizza dari Papa John S seharga 10.000 Bitcoin. Iya, kamu nggak salah dengar. Kalau kita hitung dengan harga Bitcoin sekarang yang bisa nyampe ratusan juta, bahkan miliaran per kepingnya. Berarti pizza itu udah jadi makanan termahal sepanjang sejarah manusia. Tapi waktu itu harga Bitcoin memang masih nggak ada nilainya. Belum banyak orang yang ngerti atau percaya. Makanya Laszlo dianggap sebagai pionir. Orang pertama yang berhasil bikin Bitcoin punya nilai nyata di dunia nyata. Dan sejak saat itu, tanggal 22 Mei dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day. Dirayain tiap tahun sama komunitas kripto di seluruh dunia. Cerita ini bukan cuma lucu atau aneh. Ini juga ngasih pelajaran penting. Bahwa setiap inovasi besar pasti butuh pengorbanan dan keberanian. Laszlo ngorbanin 10.000 Bitcoin. Tapi dia juga bantu membuka jalan bagi adopsi Bitcoin di masa depan. Nah, sekarang kita loncat ke tahun ke-2021, nama besar Elon Musk tiba-tiba masuk ke dunia kripto. Tesla, perusahaan mobil listrik yang dia pimpin, ngumumin kalau mereka mulai menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran buat beli mobil. Ini geger banget, karena untuk pertama kalinya, perusahaan besar dan ternama kayak Tesla nunjukin kepercayaan ke Bitcoin. Bayangin, kamu tinggal transfer Bitcoin dari dompetmu dan boom, kamu punya Tesla di garasi. Tapi, euforia ini nggak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, Tesla tiba-tiba berhenti terima Bitcoin. Alasannya, Elon Musk bilang, proses penambangan Bitcoin boros energi dan gak ramah lingkungan. Ini kayak hubungan yang penuh drama, jatuh cinta, lalu putus karena beda prinsip. Tapi dari sini kita belajar satu hal penting. Bahkan teknologi sehebat apapun, tetap harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan nilai-nilai keberlanjutan. Selain Tesla, banyak toko dan layanan lain yang sempat menerima Bitcoin. Ada yang jual tiket pesawat, ada juga restoran mewah, bahkan perusahaan travel. Tapi kebanyakan akhirnya berhenti. Kenapa? Karena nilai Bitcoin terlalu fluktuatif. Hari ini bisa naik, besok bisa turun drastis. Ini bikin bisnis susah menetapkan harga yang stabil. Terus, gimana di Indonesia? Boleh nggak kita beli barang pakai Bitcoin? Nah, di Indonesia, Bitcoin dan kripto lainnya masih dianggap sebagai aset, bukan alat pembayaran yang sah. Artinya, kamu boleh beli, jual, atau simpan Bitcoin, tapi nggak bisa pakai buat bayar di toko-toko secara resmi. Ini diatur oleh Bank Indonesia
dan Bapepti demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski begitu, komunitas kripto di Indonesia cukup aktif. Banyak anak muda yang mulai belajar dan investasi di dunia kripto. Bahkan, ada yang bikin toko online sendiri dan terima pembayaran pakai kripto secara informal. Ini menunjukkan bahwa semangat eksplorasi dan inovasi nggak bisa dibendung. Jadi, apa sebenarnya makna Bitcoin sebagai alat pembayaran? Buat sebagian orang, Bitcoin adalah simbol kebebasan finansial. Nggak tergantung pada bank, bebas transfer kemana aja, kapan aja. Tapi buat yang lain, Bitcoin masih dianggap eksperimen berisiko. Yang jelas, kita semua sepakat bahwa dunia keuangan sedang berubah. Sebagai generasi muda, kita harus jadi bagian dari perubahan itu. Bukan cuma ikut-ikutan tren, tapi juga ngerti dasar-dasarnya, belajar, bertanya, dan berpikir kritis. Karena masa depan keuangan akan ditentukan oleh seberapa bijak kita dalam memilih dan menggunakan teknologi. Jadi, apakah kamu siap hidup di masa depan yang penuh dengan transaksi digital, uang virtual, dan teknologi yang makin canggih? Itu tadi kisah unik perjalanan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Dari pizza sederhana sampai mobil listrik mewah, semua menunjukkan bahwa ide yang dulu dianggap aneh bisa jadi hal besar kalau kita berani mencoba dan terus belajar. Itu dia cerita unik dan indah tentang Bitcoin. Sekarang waktunya kita melihat realita yang terjadi. Banyak orang FOMO untuk ikutan beli Bitcoin. Tapi sebelum itu, kalian perlu tahu 5 hal tentang ancaman yang akan dihadapi oleh keberlanjutan Bitcoin. Sebenarnya ada banyak yang ingin kita bahas, tapi simpan dulu untuk sesi berikutnya. Pastikan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video pembahasan yang lebih mendalam berikutnya. So, mari kita masuk ke bagian yang tidak menyenangkan dari fakta tentang Bitcoin. Bitcoin awalnya diciptakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih bebas. Transaksi keuangan yang bisa dilakukan tanpa perantara bank, tanpa pemerintah, dan semuanya terdesentralisasi. Tapi kenyataannya sekarang, Bitcoin justru lebih sering dipakai untuk spekulasi dan ajang meraup cuan bagi segelintir orang. Mungkin banyak orang nggak akan suka dengan fakta ini. Dulu, orang bisa beli 1 Bitcoin dengan harga ratusan ribu rupiah. Sekarang, harganya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Artinya apa? Kesempatan kaya mendadak dari Bitcoin sudah lewat. Bitcoin sekarang lebih cocok untuk orang yang ingin investasi jangka panjang dan sudah paham juga siap secara mental dan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi. Itu pun hanya untuk orang yang berinvestasi menggunakan dana dingin yang benar-benar tidak dipakai untuk kebutuhan harian. Kalau kamu masuk sekarang hanya karena FOMO atau ikut-ikutan, maka kemungkinan besar kamu justru akan jadi korban dari permainan ini. Siapkan dirimu untuk fakta menyakitkan lainnya. Bitcoin tidak menjamin masa depan. Banyak orang bilang, tenang aja, Bitcoin jangka panjangnya bagus. Tapi jangan terlalu percaya begitu saja. Bitcoin itu bukan perusahaan. Dia tidak menghasilkan keuntungan, tidak ada laporan keuangan, dan tidak ada manajemen yang menjalankan operasional. Bitcoin juga bukan logam berharga seperti emas. Meskipun dikatakan sama-sama langka, namun ada perbedaan secara fundamental terhadap kelangsungan jangka panjangnya. Harga Bitcoin murni naik karena permintaan pasar, dan bisa jatuh kapan saja jika ada faktor eksternal seperti negara besar melarang Bitcoin, teknologi pengganti muncul, atau kepercayaan pasar runtuh. Jadi, jangan berpikir bahwa Bitcoin akan naik terus hanya karena dia populer. Ingat, tren teknologi bisa berubah. Mungkin teknologi kripto memang menjadi teknologi terbaik saat ini, di mana Bitcoin memang bergantung pada teknologi kripto. Namun ingat, bukan berarti kripto adalah Bitcoin itu sendiri. Walaupun teknologi kripto misalnya akan digunakan sepanjang masa. Namun, tidak berarti Bitcoin juga akan ikut bertahan sepanjang masa. Saat ini sudah ada ribuan proyek kripto lain seperti Ethereum, Polkadot, Chainlink, dan lain-lain yang jauh lebih kompleks dan beragam penggunaannya. Walaupun masih kalah populer dengan Bitcoin, akan tetapi ini menunjukkan bahwa teknologi kripto adalah sesuatu yang berbeda dari koin tersebut, termasuk Bitcoin. Modal kecil, harapan besar, jangan mimpi dulu. Banyak orang beli Bitcoin dengan modal kecil dan berharap jadi miliarder. Tapi logikanya sederhana. Kalau kamu beli Bitcoin seharga 1 juta rupiah hari ini, dan harganya naik 2 kali lipat, uangmu jadi 2 juta. Kalau naik 5 kali lipat, jadi 5 juta. Tapi apakah itu mengubah hidupmu? Apakah itu cukup untuk bayar rumah, mobil, atau pensiun? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Karena sekarang,
kemungkinan Bitcoin naik 1000 kali lipat seperti dulu itu sangat kecil. Paling realistis melihat sisa Bitcoin yang belum ditambang. Dan beberapa variabel lainnya mungkin hanya sekitar 5 atau 10 kali lipat. Dan itu pun butuh waktu bertahun-tahun, dengan risiko yang besar. Jadi kalau modalmu kecil, jangan terlalu berharap Bitcoin bisa bikin kamu kaya. Bitcoin yang kamu beli bukan benar-benar milikmu kalau masih disimpan di exchange. Ini fakta penting yang sering dilupakan. Kalau kamu beli Bitcoin di aplikasi atau platform exchange seperti Binance, toko kripto, atau lainnya, kamu sebenarnya hanya punya klaim digital. Bitcoin itu masih ada di server mereka. Kalau suatu hari platform itu kena hack, bangkrut, atau ditutup, uangmu bisa hilang. Dan saat itu terjadi, kamu tidak bisa menuntut siapapun. Solusinya, pindahkan Bitcoinmu ke cold wallet. Bagi yang belum tahu, cold wallet adalah alat penyimpanan fisik seperti flash disk khusus untuk menyimpan Bitcoin. Di situ, kamu benar-benar jadi pemilik Bitcoin. Dan hanya kamu yang punya akses terhadap Bitcoinmu. Tapi kalau belum dipindahkan, berarti Bitcoin itu belum benar-benar milikmu. Bitcoin itu permainan zero sum. Artinya, kalau ada yang untung, pasti ada yang rugi. Bitcoin tidak menciptakan nilai baru seperti bisnis. Dia hanya memindahkan uang dari satu orang ke orang lain. Ketika kamu beli di harga rendah dan jual di harga tinggi, maka kamu untung. Tapi orang yang beli dari kamu, bisa jadi dia yang rugi nanti. Semakin banyak orang masuk hanya karena berharap harga naik, maka makin besar juga kemungkinan mereka yang datang belakangan akan terseret turun. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu yakin bisa jadi yang untung atau justru jadi korban dari permainan ini? Pastinya banyak yang akan nggak terima dengan video ini. Dan mungkin juga akan ada yang tanya, emangnya McLarenmu warna apa? Bangun bro, ini hanya edukasi. Dan ada kemungkinan apa yang dibahas di video ini bisa saja terjadi. Disclaimer aja, ini bukan ajakan atau larangan untuk membeli atau menjual Bitcoin. Ini hanya analisa pribadi secara realistis dengan kecerdasanku yang terbatas. Tapi coba aja tanya ChatGPT. Apakah isi video ini benar? Bisa saja terjadi atau enggak. Kesimpulan, Bitcoin itu seperti pisau. Kalau digunakan dengan benar, bisa bermanfaat. Tapi kalau kamu asal pegang, bisa melukai diri sendiri. Masuklah ke dunia kripto dengan pemahaman, bukan karena rasa ingin cepat kaya. Jangan pakai uang kebutuhan hidup. Dan pastikan kamu siap secara mental, logika, dan juga finansial. Semoga setelah mendengar ini, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Karena dalam dunia digital, edukasi adalah aset paling mahal. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa follow channel ini. Dan buat kamu yang ingin mengenal diri sendiri lebih dalam, coba cek cermindiri.com untuk mengetahui human design kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih banyak yang bisa dibahas tentang Bitcoin dan teknologinya. Jika ramai yang request, maka akan kita bahas lagi lebih dalam. Salam hangat dari Bali, stay relevan.